Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Senantiasa saya berdoa dan berharap saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat anugerah Tuhan. Pada hari ini izinkan saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Berjuang Sampai Menang. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami selalu mengucap syukur pada hari ini. Terima kasih untuk anugerah berkat kebaikan Tuhan yang sudah kami rasakan setiap hari. Sungguh kami menyadari bahwa semuanya ini adalah karena kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan menyediakan segala perkara-perkara yang baik bagi kami semua, umat-Mu yang selalu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Dan kami menyadari semua itu karena rencana-Mu itu sungguh baik dan sempurna. Bapa, pada kesempatan ini kami rindu diperlengkapi dengan firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, setelah bergumul dengan penyakit ginjal selama 5 tahun, Elizabeth, saudara kami, meninggal dunia. Saat ia sakit, kami melihatnya menanggung beban itu dengan iman yang luar biasa. Justru suaminya yang sempat putus asa saat melihat kondisi istri yang dikasihnya itu begitu kesakitan. Tetapi Elizabeth dengan tekun menguatkan suaminya itu. Ia pun rajin menceritakan kebaikan Tuhan pada para tetangga, pada para teman yang datang menengok dia, sehingga beberapa orang dimenangkan bagi Tuhan. Bila di gereja, ia melihat salah satu dari teman kami ada yang patah semangat atau kelihatan terbeban berat, ia akan menghampiri dan menyemangati teman tersebut. Kalau sedang tidak melakukan cuci darah, dia senantiasa mengikuti kebaktian dengan wajah yang bersemangat. Elizabeth, saudara kami itu, tidak menunggu dirinya sembuh dulu baru memenuhi panggilan Tuhan. Namun ia melakukan dengan setia meskipun saat itu dia merasa sakit. Bahkan setia melayani sampai mati. Mari kita baca 2 Timotius pasal 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Saudaraku, hidup orang Kristen sebagai anak-anak Tuhan itu diibaratkan sebagai sebuah pertandingan. Dalam pertandingan selalu ada perjuangan, ada juga rintangan, dan ada garis akhir. Kita semua saat ini sedang berlomba dalam sebuah pertandingan iman dalam hidup kita ini. Dan ayat ini memberi kita dorongan untuk terus berjuang sampai menang. Berjuang sampai menang di garis akhir, di garis finish kita. Apa arti berjuang sampai menang itu? Berjuang sampai menang bukan berarti selalu menang dalam segala hal. Dalam menjalani kehidupan ini, kadang kita mengalami kegagalan, mengalami pencobaan, mengalami penderitaan. Namun,
Berjuang sampai menang berarti kita tidak menyerah pada situasi yang sedang sulit, pada situasi yang membuat kita tertekan. Kita terus tetap bersemangat hidup dalam kebenaran Tuhan. Kita tetap teguh dalam iman dan terus maju dengan tekad untuk menyelesaikan pertandingan hidup kita ini sampai garis akhir. Bagaimana kita bisa berjuang sampai menang itu? Yang pertama, berjuang sampai menang dengan cara memelihara iman. Iman adalah fondasi utama dalam perjuangan kita. Kita harus memelihara iman dengan membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, berdoa, dan setia kepada Tuhan. Mari kita baca Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudaraku, ayat ini menjadi pengingat yang kuat tentang peran terpenting iman dalam perjuangan kita sebagai anak-anak Tuhan. Iman itu bukan sekedar keyakinan buta, melainkan sebuah fondasi yang menopang harapan dan juga keyakinan kita di tengah-tengah berbagai rintangan dan ketidakpastian hidup di dunia ini. Iman sebagai fondasi, karena iman memberikan keyakinan akan hal-hal yang kita harapkan. Kita hidup di dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan dengan banyak kesulitan dan kesukaran yang ada. Di tengah situasi yang tidak menentu ini, maka iman menjadi sumber kekuatan dan sumber pengharapan kita. Iman akan menuntun kita untuk mempercayai Tuhan, memiliki rencana yang indah bagi hidup kita. Meskipun kita tidak selalu dapat melihat prosesnya itu. Iman juga menjadi bukti dari hal-hal yang tidak kita lihat. Iman memungkinkan kita untuk merasakan kehadiran Tuhan dan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun sekali lagi saya katakan, tidak kasat mata oleh mata duniawi kita. Kita dapat merasakan kedamaiannya, kita dapat merasakan ketenangan di tengah badai kehidupan karena iman kita kepada Tuhan yang penuh kasih dan berkuasa. Saudaraku, perjuangan adalah bagian tidak terelakkan dari kehidupan semua orang. Kita dihadapkan dengan berbagai rintangan, baik itu soal internal maupun soal eksternal. Dalam situasi ini, maka iman menjadi senjata yang ampuh untuk kita dapat mengalahkan rasa takut, rasa keraguan, dan juga soal keputusasaan. Dengan iman memampukan kita untuk tetap teguh dalam pencobaan. Ketika godaan dan kesulitan datang dalam hidup kita, iman akan membantu kita untuk tetap berpegang pada nilai-nilai kebenaran Tuhan dan kita tidak terjerumus ke dalam jebakan dosa. Dengan iman, maka kita dimampukan untuk menghadapi rasa takut. Rasa takut adalah salah satu hambatan terbesar dalam hidup kita ini. Iman membantu kita untuk mengalahkan rasa takut tersebut, rasa kekhawatiran, dan kita menjadi berani melangkah maju dalam iman. Karena kita tahu Tuhan peduli pada kita, Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan senantiasa menolong kita. Dengan iman kita dimampukan untuk menemukan kekuatan dalam kelemahan kita. Ketika kita merasa lemah dan kita merasa tidak berdaya, iman akan mengingatkan kita bahwa Tuhan itu selalu menyertai dan memberi kekuatan yang kita butuhkan. Ya saudaraku, iman adalah fondasi utama dalam perjuangan kita sebagai orang Kristen.
Iman memberikan keyakinan, memberikan kekuatan, dan juga memberikan harapan di tengah berbagai rintangan dan ketidakpastian. Dengan iman kita dapat menjalani hidup dengan penuh kemenangan dan kita akan mencapai tujuan yang Tuhan telah tetapkan bagi kita semuanya. Yang kedua, berjuang sampai menang dengan cara mengandalkan kekuatan Tuhan. Kita tidak bisa menang dengan kekuatan sendiri, karena kita manusia yang lemah, manusia yang penuh dengan kekurangan. Kita harus bersandar pada kekuatan Tuhan melalui doa dan melalui pertolongan Roh Kudus. Mari kita baca Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudaraku, ayat ini merupakan pernyataan iman yang luar biasa dari Rasul Paulus. Dia menyatakan bahwa dia mampu menghadapi segala situasi dan segala rintangan dalam hidupnya karena dia mengandalkan kekuatan Tuhan. Apa artinya berjuang sampai menang dengan mengandalkan kekuatan Tuhan? Kita harus mengakui kelemahan diri kita sendiri, saudaraku. Kita tidak bisa menang dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu mengakui bahwa kita ini lemah dan kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan itu sanggup memberikan kekuatan yang kita butuhkan untuk menghadapi setiap tantangan. Kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Bersungguh-sungguh menjalani hidup dengan senantiasa memiliki komitmen yang kuat untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan bukan sesuai dengan kehendak diri kita sendiri. Kita harus berdoa dan senantiasa merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita perlu berkomunikasi dengan Tuhan secara intens, secara teratur, dan kita berdoa dengan jujur dalam berdoa kita, supaya kita mendapatkan kekuatan, pertolongan Tuhan, dan juga hikmat yang dari Tuhan. Kita harus mengikuti teladan Yesus, saudaraku. Kita dapat belajar banyak hal tentang bagaimana menghadapi rintangan dengan melihat bagaimana Yesus hidup dan melayani semua umatnya. Bagaimana kita dapat menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat kita menghadapi masalah, jangan panik atau menjadi putus asa. Ingatlah bahwa Tuhan itu selalu bersama kita dan Dia akan memberikan kekuatan yang kita butuhkan untuk kita dapat melewatinya. Jangan bandingkan diri Anda dengan orang lain. Setiap orang itu memiliki pergumulannya sendiri, saudaraku. Fokuslah pada perjalanan Anda sendiri dengan Tuhan. Bersyukurlah atas apa yang Anda miliki. Sikap yang positif akan membantu Anda untuk lebih mudah menghadapi rintangan. Tetaplah berpegang teguh pada janji-janji Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan itu selalu setia dan Tuhan akan selalu menepati janjinya jika kita hidup dalam kebenarannya. Saudaraku, berjuang sampai menang dengan mengandalkan kekuatan Tuhan bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Ada saat-saat ketika kita merasa ingin menyerah. Namun jika kita tetap teguh dalam iman kita, maka Tuhan akan memberikan kekuatan yang kita butuhkan untuk kita dapat meraih kemenangan. Ingatlah selalu, saudaraku, bahwa Tuhan selalu bersama kita. Tuhan sanggup memberikan kekuatan yang kita butuhkan. Tuhan selalu setia dan Dia akan selalu menepati janjinya. Marilah kita bersama-sama berjuang sampai menang dengan mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan,
Berjuang sampai menang adalah sebuah proses yang panjang dan tidak mudah. Tapi dengan iman, maka kekuatan Tuhan dan fokus yang tepat, kita dapat menyelesaikan pertandingan dan menerima mahkota kehidupan yang kekal. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa yang kekal dan penuh kasih, kami datang padamu hari ini dengan rasa syukur dan hormat, merenungkan ayat firman-Mu yang penuh makna ini. Kami terinspirasi oleh teladan Rasul Paulus yang telah berjuang dengan gagah berani dalam perlombaan imannya. Dia telah menghadapi berbagai rintangan dan pencobaan yang terjadi dalam hidupnya, namun dia tetap setia dan teguh dalam mengikut Engkau. Ya Tuhan Allah kami mohon agar Engkau memberikan kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengikuti teladan Rasul Paulus. Kami ingin berjuang dengan berani dalam perlombaan iman kami, tanpa gentar menghadapi rintangan dan godaan yang ada di hadapan kami. Tuhan, berikan kami keberanian untuk melawan dosa dan hawa nafsu, kebijaksanaan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Tuhan, berikan kami ketekunan untuk kami dapat terus maju dalam iman, bahkan ketika kami merasa lelah dan merasa putus asa. Berikanlah kami kasih untuk kami dapat mengasihi sesama, bahkan mereka yang berbeda dengan kami sekalipun kami tetap mengasihi. Mampukan kami ya Tuhan dengan iman yang teguh kepadamu, yang akan menuntun kami sampai garis akhir. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Sampai bertemu kembali saudaraku, Shalom, Tuhan memberkati.